MBG bukan hanya soal gizi. Ia adalah arena politik, uang, kekuasaan, dan pangan bertarung memperebutkan siapa yang untung dan siapa yang buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta guru pembimbing, saya Marissa Puspitasari dan rekan saya Citra Ayu Parameswari akan mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu analisis kualitatif dampak MBG terhadap UMKM. Karena bagi kami program MBG bukan hanya soal gizi, tetapi membaca peta kekuatan, aliran uang, dan nasib para penggerak roda pangan di negeri ini. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan unggulan yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat kampanye berlangsung. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam analisis peneliti mengenai program MBG di SMA 4 Semarang, muncul satu benang merah, yaitu banyak siswa merasa makanan yang disajikan belum sesuai dengan harapan mereka. Terkadang menu MBG cukup enak, tetapi seringkali juga hambar dan monoton. Hal ini membuat MBG cepat dilabeli sebagai makanan gak enak dan justru tidak dihabiskan. Dan Mitra menilai kondisi ini dipengaruhi oleh mindset siswa yang beranggapan bahwa makan gratis seharusnya tetap enak, layaknya makanan beli. Lalu muncul satu pertanyaan yang lebih serius. Bagaimana dengan anggaran? Dengan biaya Rp10.000 per porsi, siswa membandingkannya dengan menu UMKM di sekitar sekolah yang terasa lebih variatif, mengenyangkan, dan lebih worth it. Dari sini wajar saja jika muncul keraguan, apakah dana MBG benar-benar dikelola secara optimal? Tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi pelaku UMKM dan mitra penyedia. Setelah penulis menyelidiki lebih lanjut, masyarakat yang tidak ikut bergabung dengan mitra merasa buntung karena setelah pemerintah mengadakan program MBG ini, UMKM sekitar seperti kantin, keuntungannya menurun sangat drastis dengan bukti data sebagai berikut ini. Kemudian, karena pihak yang bekerja sama dengan mitra yaitu warga sekitar dan katanya manfaatnya mencapai multiplier effect dengan gaji Rp100.000 per hari. Namun, klaim ada multiplier effect memang disampaikan oleh para mitra, tapi sampai sekarang belum ada data konkret yang dapat membuktikan. Tanpa bukti yang jelas, sulit memastikan apakah benar terjadi multiplier effect atau itu hanyalah sekedar narasi. Penulis juga berusaha untuk dapat membuktikan apakah pemasok bahan baku untuk program MBG ini benar-benar UMKM lokal atau malah pemodal besar atau bahkan perusahaan asing. Karena jika pemasok bahan baku adalah pemodal besar, otomatis UMKM lokal hanya akan gulung tikar dan roda ekonomi lokal tidak akan pernah maju. Disinilah pemerintah harus turun tangan meregulasi siapa saja yang dapat menjadi pemasok bahan baku. Adapun mitra tidak mengalami kerugian karena pembayaran dilakukan di awal, sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, penyedia sayur dan buah-buahnya berasal dari beberapa petani yang berbeda. Dengan sistem ini, pemanfaat dibagi lebih merata dan turut mendukung keberlanjutan serta kesejahteraan para petani lokal. Namun, sampai detik ini, peneliti belum mendapatkan bukti identitas pemasok karena data tersebut merupakan rahasia negara dan tidak boleh diketahui oleh publik. Metode penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak yang langsung terjun dalam kegiatan MBG. Maka kesimpulannya adalah masyarakat yang bekerja sama dengan mitra merasa diuntungkan. Namun UMKM yang tidak bekerja sama dengan mitra merasa terancam. Peneliti menyebutkan adanya multiplier effect dengan upah sekitar Rp100.000 per hari. Tetapi klaim tersebut hingga kini belum disertai bukti konkret sehingga masih sebatas narasi. Terlebih lagi, kita tidak mengetahui pemasok bahan baku itu benar-benar UMKM lokal atau asing atau bahkan perusahaan besar. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan regulasi ketat untuk siapa saja yang boleh menjadi pemasok bahan baku untuk MBG ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.